Ampun supe dipun klik subscribe pun lantan subscribe pun kulon panjenengan setengah saking investasi akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Etika makan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap umat Islam berdasarkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makan yang tenang dan tidak terburu-buru. Hal ini agar semuanya memperoleh keberkahan dan keselamatan. Makan dalam keadaan terburu-buru tidak mencerminkan etika yang baik, karena mencerminkan sikap rakus atau tamak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika seseorang di antara kalian makan, maka jangan tergesa-gesa sampai dia menuntaskan makannya meskipun iqamah sudah dikumandangkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya makan tidak terlalu cepat. Makan tidak terlalu cepat sangat berpengaruh pada aspek fisik dan aspek psikologis, yakni bisa menciptakan suasana santai. Hal ini berdampak positif pada kelancaran saluran pencernaan. Suasana santai saat makan akan semakin memberi kelezatan yang sangat luar biasa. Menurut penelitian modern, jika keadaan lapar, maka tubuh akan memproduksi hormon grelin. Hormon grelin adalah hormon yang digunakan oleh tubuh untuk mengirim sinyal ke otak dan untuk meningkatkan nafsu makan pada saat tubuh lapar. Kadar hormon grelin akan menurun secara berkala setelah tubuh mulai menyerap nutrisi dari makanan. Grelin merangsang nafsu makan pada manusia melalui pusat makanan di hipotalamus. Makan yang lambat dapat memperpanjang durasi makan, di mana durasi makan ini bisa mencegah obesitas dan diabetes mellitus tipe 2 hingga 2,5 kali lipat. Hal ini disebabkan oleh tingginya kadar gula darah dan insulin yang diproduksi, sehingga meningkatkan resiko resistensi insulin ketika makan terlalu cepat. رقت عيناي شوقا
ولطيبة طرفت أشقان فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله etika makan perhatikanlah dianjurkan oleh Rasulullah makan tenang tak terburu-buru kau memperoleh keberkahanmu etika makan perhatikanlah dianjurkan oleh Rasulullah makan tenang tak terburu-buru kau memperoleh keberkahanmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Resistensi insulin merupakan suatu keadaan saat sel tubuh tidak merespon hormon insulin dengan baik. Hormon insulin bertugas membantu tubuh dalam menyerap glukosa atau zat gula sehingga tubuh bisa membakar glukosa menjadi energi untuk dipakai atau disimpan di otot, di hati dan lemak dalam bentuk glikogen. Bila tubuh resisten terhadap insulin, tubuh tidak bisa banyak menyerap gula yang ada dalam darah sehingga kadar gula dalam darah semakin meningkat dan kemudian menyebabkan diabetes. Orang dengan resistensi insulin biasanya menghasilkan insulin lebih banyak daripada yang dibutuhkan sehingga penyerapan glukosa tidak berjalan efektif. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makan cepat juga meningkatkan risiko sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini merupakan kombinasi dari sejumlah kondisi, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi, hiperglikemia atau kadar gula darah tinggi, dan obesitas yang dialami secara bersamaan. Makan cepat juga dapat meningkatkan aliran balik asam lambung ke kerongkongan setelah makan. Hal ini akan meningkatkan risiko penyakit asam lambung dan berdampak nyeri pada ulu hati jika tidak ditangani. Kondisi ini juga dapat menyebabkan komplikasi penyempitan kerongkongan, tuka hingga pendarahan. Oleh karena itu, makan dengan tenang sangat dianjurkan, sebab makan lambat akan mendorong pelepasan hormon leptin, yaitu hormon kenyang pada tubuh yang dihasilkan oleh lambung yang dikirim ke otak untuk memberikan sinyal bahwa tubuh sudah merasakan kenyang, sehingga seseorang makan tidak terlalu banyak serta menunda pengosongan lambung. Perasaan kenyang merupakan respon yang muncul
karena lambung telah terisi penuh dengan makanan. والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علاوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علاوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي makan cepat juga meningkatkan obesitas kegemukan badan, makan cepat juga meningkatkan obesitas kegemukan badan, makan cepat juga meningkatkan asam di lambung kekerongkongan. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabb, Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabb, Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabb, Rabbi ya Rabb, Rabbi ya Rabb, Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabb. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebuah studi menemukan bahwa orang dengan berat badan normal cenderung mengunyah makanan lebih lambat dibandingkan dengan orang yang kelebihan berat badan atau obesitas. Proses kunyahan makanan yang dikonsumsi tersebut akan bercampur dengan air liur di dalam mulut yang kemudian akan dipecah menjadi komponen yang lebih kecil. Hal ini agar dapat diserap sebagai nutrisi oleh tubuh. Salah satunya adalah enzim amilase yang memecah amilum atau karbohidrat menjadi glukosa, sehingga makan lambat tidak menyebabkan lonjakan insulin keluar terlalu banyak. Selain itu, makan dengan perlahan akan membuat makanan terpecah menjadi halus sehingga metabolisme dapat lebih efisien. Makanan yang tidak terpecah secara halus dapat menyulitkan tubuh menyerap semua vitamin, mineral, dan asam amino yang penting untuk tubuh. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika seringkali kita anjurkan untuk makan dengan perlahan, sebab makan terlalu cepat dapat membuat sistem tersebut tidak memiliki waktu yang cukup untuk bekerja secara optimal, terutama dalam memberikan perasaan senang dan kenyang setelah makan. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanallah bi fadlillah. Orang yang normal berat badannya akan lebih lambat mengunyahnya.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makanlah dengan tangan kanan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaklah minum dengan tangan kanannya, karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Idza akala ahadukum falayamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Apabila seseorang di antara kalian makan, maka janganlah dia membersihkan tangannya sehingga dia menjilatinya atau menjilatkannya. Idza akala ahadukum falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayatihinnal barakah. Apabila seseorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia menjilati jari jemarinya, karena ia tidak tahu di bagian manakah terdapat berkahnya. Lalu apa manfaat makan dengan tangan kanan dan menjilati jari setelah makan? Yang pertama, membantu mencegah diabetes tipe 2. Sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan oleh jurnal Clinical Nutrition menemukan bahwa orang-orang yang menderita penyakit diabetes tipe 2 cenderung memiliki frekuensi makan lebih cepat dengan bantuan alat makan dibandingkan orang biasa. Makan dengan bantuan alat seperti garpu dan sendok berkaitan dengan makan cepat. Makan cepat sangat erat hubungannya dengan ketidakseimbangan gula darah dalam tubuh, sehingga berkontribusi pada pengembangan penyakit diabetes tipe 2. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang makan dengan tangan kanan tanpa garpu atau sendok akan lebih cepat kenyang dibanding dengan orang yang menggunakan sendok atau garpu saat makan. Orang yang makan menggunakan peralatan biasanya akan melakukan banyak kegiatan. Ad-dinu lana wal haqqu lana al-adlu lana wal kullu lana adhal islam lana dina wa jami'ul kauni lana watana. Makan memakai tangan kanan, jilat jari setelah cegah diabetes tipe 2, taatlah pada
cegah diabetes berdua, taatlah pada Nabi kita. Cegah diabetes berdua, taatlah pada Nabi kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam jurnal Appetit dijelaskan bahwa ketika orang makan dengan peralatan, mereka akan cenderung makan sambil melakukan kegiatan seperti membaca koran, bermain ponsel, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan orang tersebut akan selalu merasa lapar, sehingga penelitian yang ada di dalam jurnal tersebut berkesimpulan makan dengan tangan meningkatkan rasa kenyang dibandingkan dengan makan dengan peralatan. Selain itu, makan dengan tangan dan kemudian menjilati jari akan merangsang pengeluaran air liur yang lebih banyak. Kegiatan ini juga menyebabkan enzim amilase keluar lebih banyak. Seperti diketahui bahwa enzim amilase berperan dalam memecah amilum menjadi glukosa. Karenanya kadar glukosa yang dihasilkan lebih banyak sehingga memberikan efek kenyang terhadap tubuh. Manfaat yang kedua, memperbaiki pencernaan. Di dalam diri kita terdapat beberapa bakteri yang dikenal sebagai normal flora yang ditemukan di telapak tangan dan jari tangan. Normal flora dapat melindungi kita dari banyak mikroba yang merusak. Ketika seseorang makan dengan tangan kanan, normal flora yang ada di jari-jari akan ikut tertelan. Normal flora kemudian ada pada area mulut, tenggorokan, dan usus. Normal flora kemudian memberikan dukungan terhadap pencernaan yang sehat di dalam usus. Saat seseorang makan dengan menggunakan tangan kanan, maka jumlah bakteri baik di dalam tubuh dan jumlah bakteri berbahaya di dalam tubuh akan tetap seimbang. Ya Habiban ja'a fina rahmatan lil alamin. Ya Habiban ja'a fina rahmatan lil alamin. Qad sara nurul muhayya min kafina ma hayina. Qad sara minka fina mahayina. Makan dengan peralatan sambil dengan kegiatan seperti membaca koran, selalu rasa kelaparan. Makan dengan peralatan sambil dengan kegiatan seperti membaca koran, selalu rasa kelaparan.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah kalian meninggalkan makan malam meski dengan segenggam kurma. Sesungguhnya meninggalkan makan malam akan mempercepat tua. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi bersabda, cairkan makanan kalian dengan berzikir dan sholat kepada Allah yang maha tinggi, serta janganlah kalian tidur setelah makan, karena dapat membuat hati menjadi keras. Dalam penelitian terbaru, mengonsumsi makanan besar atau sebagian besar nutrisi harian di malam hari dapat meningkatkan kerentanan terhadap obesitas dan penyakit kardiometabolik lainnya. Hal ini disebabkan oleh kelebihan asupan kalori dalam tubuh ketika seseorang langsung tidur. Namun, makan malam sangat dianjurkan untuk proses metabolisme saat tidur dengan asupan makanan yang rendah kalori, rendah lemak, dan padat nutrisi serta mudah dicerna oleh tubuh. Namun pola makan, pemberian makan malam ini harus disesuaikan dengan kondisi individu masing-masing. Ada beberapa orang jadi sangat lapar sebelum tidur karena mereka tidak cukup makan pada siang hari. Rasa lapar yang ekstrim ini dapat menyebabkan seseorang makan terlalu banyak sebelum tidur, sehingga masih ada rasa kenyang keesokan harinya. Siklus ini berulang dengan rasa terlalu lapar sebelum tidur malam pada keesokan harinya. Makan sebelum tidur di malam hari juga berfungsi untuk menstabilkan gula darah di pagi hari. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.